Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber, jumpa lagi dengan Kak Bo. Udah lama kita nggak sua. Tolong tulis di kolom chat ya, seberapa ingin kalian melihat pembahasan soal dari Kak Bo. Atau mungkin kalau ada kritik saran, silakan disampaikan. Baik, kali ini kita bahas soal OSK Matematika SMA pekan lalu ya, tahun 2025. Nomor 1, menarik soalnya. Banyaknya solusi persamaan n kuadrat plus 4n plus 3 sama dengan 16m dengan mn-nya itu bilangan asli dan n itu nilainya dari 1 sampai 110 adalah. Baik, kita analisa sedikit nih. Yang ruas kanan, 16m itu kan pasti bilangan genap. Sedangkan yang sebelah kiri, kalau n-nya, kan ada dua kemungkinan ya, nilai n-nya itu bisa genap, bisa ganjil. Kalau n-nya genap, ini jadi genap, ini jelas genap, genap-genap ditambah 3, ini ganjil, hasilnya ganjil. Ganjil sama dengan kanannya genap, nggak mungkin ya, kontradiksi ya. Jadi pasti n-nya tidak genap. Artinya kalau dia punya solusi, berarti solusinya itu pasti nilai n-nya itu ganjil. Oke. Nah, karena n-nya ganjil, maka n bisa kita nyatakan sebagai dalam bentuk 2a min 1 ya. Dengan a-nya itu bilangan asli. Oke. Nah, di sini kalau kita substitusi n sama dengan 2a min 1 ke sini, kita dapatnya apa? 2a min 1 kuadrat ditambah 4 kali 2a min 1 ditambah 3 itu sama dengan 16m. Oke, lanjutin bongkarnya. 2a min 1 dikuadratin jadinya apa? 4a kuadrat min 4a plus 1. Ini masuk ke dalam jadinya 8a min 4 tambah 3 itu sama dengan 16-nya kita buat aja jadi 4 kali 4. Jadi 4 kali 4m. Ini ada plus 1 plus 3 sama min 4 habis. 4a kuadrat biarin aja. Lalu di sini ada min 4a tambah 8a itu jadinya plus 4a sama dengan 4 kali 4m. Kalau dibagi 4 semua jadi 4m sama dengan a kuadrat plus a. Atau hanya bisa kita keluarin jadi a kali a plus 1. Jelas bahwa 4 merupakan faktor dari a kali a plus 1. Kemungkinan pertama, kalau 4 membagi A. Artinya, A itu kelipatan dari 4, atau kita bisa tulis 4K ya, untuk K itu elemen bilangan asli. Kita kembalikan sekarang nilai N-nya itu di antara atau dari 1 sampai 110. Nah, N-nya itu kan sama dengan 2A min 1 ya. N-nya sama dengan 2A min 1, berarti 1 lebih kecil sama dengan 2A min 1, lebih kecil sama dengan 110. Lalu, A-nya itu kan sama dengan 4K. Berarti 1 lebih kecil sama dengan 2 kali 4K min 1 lebih kecil sama dengan 110. Kalau semua ruas kita tambah 1, jadi 2 lebih kecil sama dengan 8K lebih kecil sama dengan 111. Semuanya tinggal kita bagi 8, jadi 2/8 atau 1/4 lebih kecil sama dengan K, lebih kecil sama dengan 111 dibagi 8 berapa? 1, 3, 13, jadi masih 7/8. Karena K-nya itu bilangan asli, berarti K itu atau 1 lebih kecil sama dengan K, lebih kecil sama dengan 13. Lanjut untuk kasus kedua. Untuk yang kemungkinan 4-nya membaginya itu membagi A plus 1. Atau kita bisa buat A plus 1 itu sama dengan kelipatan dari 4. Berarti A-nya kita bisa buat 4K min 1. Ini kita batasin lagi deh, biar nggak nyebrang. Sama, berikutnya adalah kita substitusi nilai A sama dengan 4K min 1 ke batasan nilai N yang dari 1 sampai 110.
Kemudian N-nya itu sama dengan 2A-1, kita tulis saja dulu 2A-1 lebih kecil sama dengan 110, berarti 1 lebih kecil sama dengan A-nya kita ganti 4K-1 ya. 2 kali 4K-1 dikurang 1 lebih kecil sama dengan 110. Lanjut, kalau semua kita tambahin 1, berarti 2 lebih kecil sama dengan 8K-2 lebih kecil sama dengan 111, atau kalau yang udah biasa boleh aja langsung ya. Lalu semua ruas kita tambahin 2 jadi 4 lebih kecil sama dengan 8K lebih kecil sama dengan 113. Tinggal semua ruas kita bagi 8. Jadi 4 dibagi 8 itu setengah, lebih kecil sama dengan K, lebih kecil sama dengan 113 dibagi 8. Itu jadinya 14, 112 nyimpan 1 berarti 14/8. Sama seperti sebelumnya, di sini K-nya bilangan asli, berarti 1 lebih kecil sama dengan K, lebih kecil sama dengan 14. Sampai sini perhatikan bahwa nilai NM itu berkorespondensi satu-satu, demikian juga N dengan si A, begitu juga dengan si K-nya ya. Nah, di sini K itu bilangan asli, mulai dari 1 sampai 13 itu berarti ada 13. Sedangkan dari yang satunya lagi, K-nya itu bilangan asli dari 1 sampai 14 berarti ada 14. Yang diminta di soal ini adalah banyaknya solusi ya yang memenuhi, berarti tinggal 13 ditambah 14 sama dengan 27. Nah, ini dia jawabannya. Nomor 2. Bilangan bulat positif terkecil n sehingga n faktorial habis dibagi oleh 1430 adalah, catatannya ya biasa lah ya, n faktorial itu kan 1 kali 2 kali 3 sampai dikali n. Atau ada juga yang nulisnya n kali n-1 kali n-2 sampai kali 1. Oke, ini termasuk soal bonus ya. Langkah pertama, kita faktorisasi prima bilangan 1430. Ini kan sama aja dengan 143 dikali 10. 143 itu 11 kali 13, kemudian 10 itu kan 2 dikali 5. Di soal dibilang n faktorial itu habis dibagi oleh 1430. Jadi kita bisa tulis 11 kali 13 kali 2 kali 5 ini membagi n faktorial. Nah, perhatikan di sini, bilangan primat terbesar yang membagi n faktorial itu kan 13 ya. Artinya apa? Artinya n itu tidak mungkin lebih kecil dari 13 ya. Jadi n itu harus lebih besar sama dengan 13. Sekarang kita uji apakah n sama dengan 13 itu memenuhi. Berarti apakah 2 kali 5 kali 11 kali 13 ya, ini semua faktor dari atau faktorisasi prima dari 1430 ini membagi n-nya kita ganti 13, berarti 13 faktorial atau 13 kali 12 kali 11 kali 10 dan seterusnya sampai kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 lah boleh ditulis. Apakah ini benar? Jawabannya jelas benar ya, jelas bisa. Karena di sini ada 2 kali 5 kali 11 kali 13 yang jelas membagi. Di sini ada 2 kali 5 kali 11 kali 13. Atau dengan kata lain, kalau 13 faktorial ini habis dibagi oleh 1430, maka terdapat suatu konstanta K sedemikian hingga K dikali 1430 itu sama dengan 13 faktorial. Dari hasil penjabaran ini berarti K-nya sama dengan bilangan-bilangan yang nggak di stabilo merah ya. Yaitu K sama dengan 3 kali 4, 5-nya ada, kali 6, kali 7, kali 8, kali 9, kali 10, kali 12 ya. Ini cuma tambahan pemahaman aja. Yang jelas dalam soal ini berarti N yang terkecil adalah berapa? 3. Nomor 3. Diberikan trapesium siku-siku ABCD seperti gambar di bawah ini. Trapesium ABCD-nya. Di sini siku-siku, sini siku-siku berarti ya. Misalkan E titik pada AD sehingga BE sama dengan CE. Ini ya. Lalu jika AB 22, CD sama dengan 27 dan BC 25 akar 2, maka panjang AE adalah, untuk ngerjain soal ini kita buat garis bantu atau buat proyeksi titik B pada DC. Lalu tadi diketahui
panjang AB-nya 22, lalu panjang CD-nya 27. Berarti kalau ini 27, ini kita tarik, kita namain P aja di sini ya. Berarti kalau ini 22, totalnya 27, di sini 5. Di sini juga ada informasi panjang BC-nya 25 akar 2. Sampai sini dari segitiga siku-siku BCP kita dapat panjang BP kuadrat sama dengan 25 akar 2 dikuadratin dikurang 5 kuadrat ya, simple. Kalau 5 kuadratnya kita keluarin, berarti di sini masih ada 5 kuadrat kali 2 dikurang 1. Sama dengan 5 kuadrat dikali, ini 25 kali 2, 50, dikurang 1 itu 49, 49 itu 7 kuadrat. Berarti BP sama dengan akar dari 5 kuadrat kali 7 kuadrat. Atau 5 kali 7 yaitu 35. Kalau panjang BP-nya di sini 35, berarti ini juga 35 gitu ya. Lalu di sini yang ditanya itu AE, kita misalin aja AE-nya itu X, berarti DE-nya ini adalah 35 min X. Berikutnya yang diketahui BE sama dengan CE. Kemudian kita terapin Pythagoras pada segitiga ABE dan CDE ya. Karena BE sama dengan CE, berarti BE kuadrat sama dengan CE kuadrat. BE kuadrat itu sama dengan AE kuadrat tambah AB kuadrat. Jadi X kuadrat ditambah 22 kuadrat sama dengan, untuk CE kuadrat itu berarti sama dengan apa? CD kuadrat plus DE kuadrat atau 27 kuadrat ditambah 35 min X kuadrat. Oke, kita rapin dikit posisinya, X kuadrat biarin aja. Untuk yang 35 min X kuadrat pindah ke kiri jadi min 35 min X kuadrat sama dengan 27 kuadrat biarin di tempatnya. Lalu 22 kuadrat kita pindahin ke kanan jadi minus 22 kuadrat. Sah-sah aja ya kalau ini kuadratin, ini dihitung juga 27 kuadrat berapa, 22 kuadrat berapa. Tapi secara penjabaran yang paling simple kita gunakan penjabaran selisih 2 kuadrat, A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Dengan penjabaran ini kita dapat kalau X ditambah 35 min X itu kan jadinya 35 dikali X dikurang 35 min X. Berarti X ditambah X jadi 2X dikurang 35 ya. X min min X itu kan jadi X tambah X. Untuk yang sebelah kanan jadinya 27 tambah 22 itu 49. 27 dikurang 22 itu 5. Kalau kedua ruas dibagi 35, sebelah kiri jadi 2X min 35 aja. Sebelah kanan 35 itu kan 5 kali 7 ya. 5 bagi 5 habis, 49 dibagi 7 itu 7. Jadi 2X sama dengan 42. X-nya dapat 21. Lihat lagi yang ditanya. Yang ditanya adalah apa? Maka panjang AE. Apa itu AE? Yang kita misalin tadi X. Berarti panjang AE adalah 21. Nomor 4. Banyaknya himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang memuat himpunan 1, 2, 3, 4, 5 atau 4, 5, 6 adalah, rasanya nih soal bonus juga ya. Kita misalin himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah himpunan S, kemudian himpunan 1, 2, 3, 4, 5 itu himpunan A, lalu 4, 5, 6 ini himpunan B. Oke, poinnya adalah banyak himpunan bagian dari S yang memuat A itu sama juga dengan banyak anggota himpunan S yang tidak memuat A. Ilustrasinya gimana ya? Gini, aksen itu isinya apa? Aksen. Aksen itu adalah anggota S yang tidak memuat A, yaitu isinya 6 sama 7. Nah, himpunan bagian dari S yang tidak memuat A itu kan berarti himpunan kosong. Kemudian yang isinya 1 itu berarti himpunan 6, himpunan 7, satu lagi himpunan yang isinya 6 dan 7. Ini adalah himpunan bagian dari S yang tidak memuat A. Sedangkan kalau kita mau himpunan bagian dari S yang memuat A, berarti bisa 1, 2, 3, 4, 5
tambahin himpunan kosong, ya tetap 1, 2, 3, 4, 5. Bisa juga 1, 2, 3, 4, 5 tambahin 6, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa juga 1, 2, 3, 4, 5 tambahin 7. Bisa juga 1, 2, 3, 4, 5 ditambahin 6, 7. Makanya tadi kamu bilang bahwa banyaknya himpunan bagian dari S yang memuat A akan sama dengan banyaknya anggota himpunan dari S yang tidak memuat A. Nah, untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, misalkan tadi ini himpunannya isinya 2, itu tinggal 2 dipangkatin banyaknya anggota himpunan tersebut. Di sini ada 6 sama 7 itu ada 2, berarti 2 pangkat 2 yaitu 4. 4 itu apa aja? Ini tadi ya kalau mau kita list ya, himpunan kosong, 6, 7, dan himpunan 6,7. Nah, dengan cara yang sama, himpunan S yang bukan merupakan himpunan B, itu kan isinya berapa aja? Himpunan S yang tidak memuat B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, berikutnya 7. Ada berapa himpunan bagian dari B aksen ini? Yaitu tinggal 2 pangkat banyak anggota dari B aksen itu ada 4, 2 pangkat 4 itu 16. Nah, perlu hati-hatinya di sini nih. Saat kita menentukan himpunan bagian yang memuat A, lalu menghitung lagi himpunan bagian yang memuat B, di sana ada double counting ya. Apa yang di double counting, apa yang terjadi double counting adalah himpunan bagian dari S yang memuat A dan B sekaligus, yaitu memuat apa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, banyak himpunan bagian dari S yang memuat ini semua, itu akan sama dengan banyaknya himpunan bagian yang tidak memuat, banyak himpunan bagian dari S ya, yang tidak memuat A gabung B, yaitu selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, isinya cuma satu elemen, yaitu 7. Banyak himpunan bagiannya ada berapa? Yaitu tinggal 2 pangkat, nah ini anggotanya cuma ada 1 ya, 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 itu apa aja sih ya, iseng sedikit ya, yaitu himpunan kosong dan himpunan yang isinya cuma 7 nih, ada 1, 2. Oke, kita tinggal ke puncak acaranya. Yang diminta apa tadi? Banyak himpunan bagian dari S yang memuat A atau B adalah tadi yang pertama ada 4, terus ada 16, terus yang di double counting ya, yang terhitung 2 kali itu ada 2. Jadi banyaknya tinggal 4 tambah 16 dikurang 2 sama dengan 18. Nomor 5. Afif menuliskan 9 bilangan bulat positif berbeda yang lebih kecil dari 18. Ia memastikan bahwa penjumlahan dua bilangan manapun di antara 9 bilangan tersebut tidak pernah sama dengan 18. Bilangan positif yang pasti ditulis Afif adalah, oke, pertama bilangan bulat positif berbeda yang lebih kecil dari 18 itu kan dari 1, 2, 3 sampai terakhir berapa? 17 ya, nggak mungkin atau tidak sampai 18 karena lebih kecil dari 18. Lalu kita list pasangan bilangan yang jumlahnya 18. Berapa aja? 1 dengan 17, lalu 2 dengan berapa? 16, 3 dengan 15, dan seterusnya ya. Sampai terakhir itu 8 dengan 10. Berarti bilangan yang belum dipakai adalah 9. Nah, soal macam ini biasanya terkenalnya cara mengerjakannya namanya prinsip pigeonhole ya, atau pigeonhole principle atau prinsip sarang burung dara. Relatif simple di sini, kita nggak boleh memilih dua bilangan dalam satu pasangan karena hasilnya akan jadi 18, padahal yang diminta adalah tidak pernah sama dengan 18 ya jumlahnya. Artinya dari tiap kelompok kita pilih satu, di sini ada 8 kelompok, berarti kalau kita pilih 8 bilangan, ya satu bilangan dari tiap-tiap pasangan ini, maka akan menjamin bahwa jumlahnya tidak sama dengan 18. Artinya ada berapa bilangan yang udah diambil? 1, 2, 3, sampai 8, berarti udah ada 8 bilangan. Kita ulangi, berarti 8 bilangan kita pilih itu berhasil memenuhi syarat bahwa jumlahnya tidak pernah 18. Nah, Afif mengambil 9 bilangan, berarti satu bilangan lagi, nggak boleh dari salah satu di antara ini ya, karena akan menyebabkan jumlahnya 18. Jadi yang pasti dia ambil adalah 9. Jadi bilangan positif yang pasti ditulis Afif adalah 9. Simple ya, seharusnya kalian betul semua nih untuk soal nomor 5, bonus.
Nomor 6. Diketahui bahwa koefisien suku X kuadrat dari penjabaran X plus 3 pangkat N adalah 81K untuk suatu bilangan asli K. Bilangan asli K terkecil yang mungkin memenuhi syarat tersebut adalah cukup simple sebenarnya, tapi ya mentalnya harus kuat juga ya. Kadang-kadang soal sederhana tapi panik bisa runyam juga urusan. Oke, pertama ingat penjabaran dari A plus B kalau dipangkatin N itu kita bisa nyatakan dalam bentuk sigma. Kita buat R dari 0 sampai N kombinasi NR, kemudian A pangkat N minus R dikali B pangkat R. Sekarang kita ganti A dengan X lalu B dengan 3. Nyesuaiin sama yang diminta oleh soal. Jadi X plus 3 dipangkatin N, itu kalau diekspansi atau dalam bentuk notasi sigma itu jadi sigma R sama dengan 0 sampai N kombinasi NR lalu X pangkat N minus R dikali dengan 3 pangkat R. Karena yang diminta koefisien suku X kuadrat, berarti ini bagian pangkatnya dari X yaitu N minus R, ini kita buat sama dengan 2. Artinya N-nya bisa kita substitusi dengan R plus 2. Berarti suku yang memuat X kuadrat itu N min R ganti 2. Atau kita tulis aja dulu koefisiennya itu berarti N kombinasi R lalu 3 pangkat R. N-nya kita bisa ganti R plus 2 kombinasi R dikali dengan 3 pangkat R. Diketahui nilai koefisiennya adalah 81K. Itu sama dengan R plus 2 kombinasi R itu jadinya R plus 2 dikali R plus 1 dikali R faktorial, kecoret ya sama R faktorial di bawah, dikali 2 faktorial itu 2. Masih ada di sini 3 pangkat R. Ini 81-nya kita buat aja jadi 3 pangkat 4. Artinya K dapat kita nyatakan sebagai R plus 2 dikali R plus 1 dibagi 2 kali 3 pangkat R dibagi 3 pangkat 4 atau 3 pangkat R min 4. Nah, perhatiin di sini K sama R itu bilangan asli. Dan kalau R makin besar, nilai K-nya juga makin besar. Kemudian perhatikan bahwa si R plus 2 dan R plus 1, ini kan bilangan selisihnya 1 ya. Pasti yang satunya genap, satunya ganjil ya. Pasti ada genapnya. Yang kalau dibagi 2, habis dia jadi bilangan bulat. Karena ini bilangan bulat, berarti kalau 3 pangkat R min 4 ini bilangan bulat, dapat K-nya bilangan bulat. Faktanya adalah berarti kalau si R min 4-nya itu tidak negatif atau besar sama dengan 0, atau R-nya besar sama dengan 4 ya, maka ini hasilnya jadi bilangan bulat. Yang diminta apa? Bilangan asli K terkecil yang memenuhi. Jadi kita coba R-nya yang mungkin berarti dari 0, 1, 2, 3, 4. Nggak perlu 5 dan seterusnya, karena pasti nanti kalau R-nya makin besar, tadi K-nya makin besar. Oke, kita tes. Untuk R sama dengan 0 yang kita dapat, nilai K sama dengan, nih kalau R-nya 0, berarti 2 bagi 2 habis, 0 tambah 1 itu 1, kali 3 pangkat 0 min 4 itu min 4, 3 pangkat min 4, berarti 1 dibagi 3 pangkat 4, atau 1/81. Ini jelas tidak memenuhi ya, karena K-nya harus bilangan asli. Kemudian kalau R-nya sama dengan 1, dapat K-nya sama dengan 1 tambah 2, 3 kali 2 bagi 2, jadinya 3 dikali 3 pangkat 1 min 4 atau 3 pangkat min 3 itu 1/3 pangkat 3 atau 1/27, hasilnya jadi 1/9. Ini juga tidak memenuhi karena bukan bilangan asli. Lanjut untuk R sama dengan 2. Kita dapat K-nya sama dengan 2 tambah 2, 4. 4 dibagi 2 itu 2 dikali 2 tambah 1, 3. Yang ininya 3 pangkat 2 min 4 itu min 2 atau 1/3 kuadrat. Masih ada 3, jadi 1/3 ya. Kalau 3 dikali 1/3 itu jadinya 2/3. Masih tidak memenuhi juga. Lanjut kalau R sama dengan 3 gimana? Dapatnya K sama dengan
3 tambah 2 itu 5. Kemudian 3 tambah 1, 4. 4 dibagi 2 itu 2. Kali 3 pangkat 3 min 4. Atau 3 pangkat min 1 itu sepertiga. Dapatnya 10/3. Masih juga tidak memenuhi. Nah, berarti R sama dengan 4 nih yang memenuhi. Kalau R sama dengan 4, dapatkannya berapa? 4 tambah 2, 6. Bagi 2 itu 3. Lalu dikali dengan 4 tambah 1 itu 5. Dikali dengan 3 pangkat 4 min 4. Atau 3 pangkat 0 itu ya 1 ya. Hasilnya 15 dan ini pasti bilangan bulat. Karena R sama dengan 4 kan udah memenuhi syarat tadi yang udah kita bahas ya. Pasti hasilnya kalau udah R-nya lebih besar sama dengan 4, dapatnya pasti bilangan bulat. Oke, ini pasti jadi nilai K terkecil yang mungkin. Jadi jawabannya adalah 15. Nomor 7. Diketahui dua segitiga sama sisi ABD dan BCE. Ini ya, ABD dan BCE. Ini dengan panjang sisi yang sama dan ketiganya si ABC-nya terletak pada satu garis. Yang ini. Lalu titik P dan Q masing-masing adalah titik pusat lingkaran luar segitiga ABD. Ini pusatnya di P. Lalu satu lagi, si Q itu titik pusat lingkaran luar segitiga BCE. Ini lingkarannya, pusatnya di Q. Yang diketahui apa? Yaitu luas lingkaran luar segitiga BCP ini adalah 126. Ditanya luas lingkaran luar segitiga BPQ. Lingkaran luar segitiga. Kalau ini panjangnya ABC, ini sudutnya alfa. Ada dua cara ya, ngitung jari-jari lingkaran luarnya. Bisa ABC per 4 kali luas, atau bisa juga A dibagi dengan 2 kali sin alfa. Nanti bisa juga B dibagi 2 kali sin beta, atau C dibagi 2 kali sin gamma. Ya, relatif banyak cara yang akan kamu kerjain, ini salah satunya aja. Di sini informasinya yang diberikan melibatkan segitiga BCP. BCP kira-kira gini. Nah, di sini kalau kita kasih proyeksi titik P ke AC, namain aja P aksen. Terus si Q, di sini kita namain aja Q aksen. Nah, ini kan segitiga sama sisi berarti besar sudutnya 60 semua. Ini dibelah 2, berarti besar ini 30 derajat. Nah, di sini berarti kan titik berat ya. Nanti ntar melibatkan partisi dari garis berat dengan perbandingan 1/2 atau 3 bagian keseluruhannya. Ini ada 2 bagian. Jadi supaya hitungannya lebih mudah, nggak ada perperan, kita buat aja panjang sisinya itu 6A ya. Kelipatan dari 6, berarti di sini 3A. Ini juga 3A, ini 3A. Ingat perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa yang sudutnya 30, 60 sama 90, yaitu 1, 2, akar 3. Berarti untuk cari di sininya, kalau dari sini ke sini kan dikali akar 3 berarti ya. Berarti kalau dari sini ke sini dibagi akar 3. Atau jadinya akar 3 atau A akar 3. Sedangkan panjang PB-nya 2A akar 3. Panjang dari sini ke sini itu 9A. Ya, kita mau lihat segitiga siku-siku ini, P aksen C. Ini 9A, ini A akar 3. Berarti panjang PC, tulis di sini aja ya. Berarti panjang PC sama dengan akar dari A akar 3 kuadrat sama 9A dikuadratin. Atau A-nya bisa kita keluarin dulu. Kali akar 3 dikuadratin 3, 9 dikuadratin 81. Jadinya 3 tambah 81 yaitu 84. Sekarang kita misalkan jari-jari lingkaran luar dari segitiga PBC itu sama dengan R. Maka dengan rumus yang kita ambil pakai yang ini aja deh ya. Berarti sama dengan PC dibagi 2 sin. Nah, sudut ini kan jelas ini 30. Keputaran atas tengah putaran ini 180, berarti sudut PBC adalah 150 derajat. Kita mau arahkan ke luas, itu langsung kita kuadratin aja si R kuadratnya. Panjang PC-nya A akar 84, kalau dikuadratin jadinya 84A kuadrat. Dibagi dengan yang bawah kalau dikuadratin, 2 kuadratin 4. Sin 150 itu kan setengah ya, kalau dikuadratin jadinya 1/4. Jadi R kuadratnya sama dengan yang bawah habis ya tetap 84A
kuadrat. Di soal ada informasi luas lingkaran luar segitiga BCP itu 126. Artinya luas lingkaran itu pi R kuadrat, berarti pi dikali R kuadratnya itu 84 dikali A kuadrat itu sama dengan 126. Artinya pi dikali A kuadrat itu sama dengan 126 2 kali 84. Kedua ruas kita bagi 84 ya, jadinya 3/2. Kita kotakin biar kehelat ya, nyarinya lebih gampang. Berikutnya yang ditanya adalah luas lingkaran luar segitiga BPQ. Kita cari dulu jari-jari lingkaran luar BPQ. Kita misalkan jari-jari lingkaran luar segitiga BPQ itu adalah R kecil sama dengan, bisa kita ambil pakai rumus yang sama ya, yang ini tadi. Sisinya kita ambil si PQ, berarti sudutnya yang ini ya. Berarti besarnya itu 180 dikurang 30, di sini simetris, berarti 30 juga. 180 dikurang 60 itu jadinya 120. Jadi panjang jari-jarinya adalah PQ dibagi 2 kali sin 120. Nanti yang ditanya luas, butuhnya R kuadrat, jadi langsung kita buat aja R kuadrat sama dengan PQ. PQ mana PQ? Ini ya, sama dengan P aksen Q aksen, yaitu 3A 3A berarti 6A. 6A dikuadratin jadinya 36A kuadrat. Dibagi 2 dikuadratin itu 4 dikali sin 120, yaitu setengah akar 3, tapi jangan lupa dikuadratin. Kalau dirapiin ini jadinya akar 3 dikuadratin itu 3. 36 dibagi 3 jadinya 12. A kuadratnya biarin aja. Sedangkan 4 dikali sama setengah dikuadratin, habis. Berarti jari-jari kuadratnya ya 12A kuadrat. Tinggal finishing touch-nya yaitu luas dari lingkaran luar segitiga BPQ, yaitu pi R kuadrat. Jadi pi dikali R kuadrat. R kuadratnya itu 12A kuadrat. Sama dengan 12 dikali pi kali A kuadrat. Padahal tadi kita punya pi dikali A kuadratnya itu 3/2. Jadi tinggal 12 dikali 3/2. 12 dibagi 2 itu 6. 6 dikali 3, 18. Ini dia luas segitiga, luas lingkaran luar segitiga BPQ, yaitu 18. Nomor 8. Diberikan persegi panjang ABCD dengan AB-nya 68 dan AD 27. Misalkan EF titik pada AB dan GH titik pada sisi CD, sedemikian sehingga AF sama dengan BE sama dengan CH sama dengan DG sama dengan 54. Ini dia gambarnya. Lalu yang diminta adalah luas daerah diarsir berikut yang dibatasi keempat garis AB, BH, CE, dan DF. Ini dia ya, adalah berapa? Ini bentuknya pasti belah ketupat ya. Kita tulis dulu nilai-nilai yang diketahui. Yang pertama panjang AB-nya 68. Total dari sini sampai sini ya, 68 itu. Lalu yang berikutnya diketahui AD-nya 27. Berikutnya AF sama dengan BE sama dengan si CH sama dengan DG. Artinya bagian si AE, FB, GC sama DH juga sama ya. Kalau panjang AF-nya itu 54, berarti panjang FB-nya ya tinggal 68 kurang 54 yaitu 14. Nah, yang mahal harganya ada 3 garis horizontal di sini ya. 2 garis bantuan yang horizontal, kemudian 1 garis vertikal. Kita namain aja di sini P, Q, R, S, T. Tentunya panjang FB sama RS sama PQ itu sama ya, yaitu 14. Jadi kita udah punya panjang PQ 14. Oh iya, sebelumnya kenapa kita nyari PQ? Karena dimintakan luas daerah ini ya, yang warna biru. Ini tadi jajar genjang. Kok jajar genjang? Ini tadi belah ketupat, berarti luasnya itu setengah diagonal kali diagonal. Makanya kita perlu panjang PQ dan TR. PQ-nya dapat 14, sekarang kita cari TR. Nyari TR kita pakai aja kesebangunan antara segitiga TRS dan segitiga DAF. Itu jelas sebangun ya, karena kan ketiga sisinya yang bersesuaian itu sejajar ya. Jadi segitiga TRS itu sebangun dengan segitiga DAF.
F. Kemudian kita tinggal buat aja perbandingan TR dibanding RS sama dengan apa? Sama dengan DA dibanding AF. Ini kita tinggal substitusi aja ya. TR dibanding RS. Berapa panjang RS? Ya sama ya, ini 14 juga ya, sama seperti PQ dan FB. Sama dengan DA-nya 27, lalu AF-nya berapa? Ini dia, 54. Ini kan sama aja dengan 1/2 ya. Jadi panjang TR-nya tinggal setengahnya dari 14 yaitu 7. Udah punya TR, udah punya PQ, berarti kita udah punya panjang diagonal-diagonalnya. Dapat luasnya sama dengan setengah kali diagonal pertama si PQ itu 14, diagonal kedua yaitu TR 7, 14 bagi 2-nya 7. 7 kali 7, 49. Ini dia luas daerah yang berwarna biru ya, yang dibatasi oleh 4 garis yang diminta. Nomor 9. Suatu polinomial Px memenuhi persamaan P dari 5 pangkat B plus 1 itu sama dengan 5 pangkat 5B plus 4 untuk setiap bilangan bulat positif B. Yang diminta nilai P3 adalah, ini soal bonus banget ya, yang ditanya P3. Nah, dari yang diketahui P dari 5 pangkat B plus 1 sama dengan 5 pangkat 5B plus 4, itu kita tinggal ganti aja si 5 pangkat B plus 1-nya sama dengan 3. Atau 5 pangkat B kita ganti dengan 2. Udah deh, kita tinggal substitusi. Bentuk ini ke sini. Dapatnya P3 itu sama dengan, ya tinggal gantiin ya, 5 pangkat B plus 1 sama dengan 3. Kemudian 5 pangkat 5B itu sama dengan 5 pangkat B pangkat 5. Sama aja kan? Ditambah 4. Substitusi 5 pangkat B-nya dengan 2, jadi 2 pangkat 5 itu 32 ditambah 4, hasilnya 36 ya, super simple. Bahkan yang biasa nerawang mungkin nggak perlu coret-coretan ya, langsung dapat jawabannya 36. Nomor 10, banyaknya bilangan bulat M sehingga persamaan kuadrat X kuadrat plus MX plus 37 sama dengan M tidak mempunyai akar real adalah, ini cukup sederhana ya soalnya. Pertama kita ubah dulu bentuk persamaan kuadrat ini ke bentuk bakunya, yaitu X kuadrat plus MX plus 37. M-nya pindah ke kiri jadi minus M sama dengan 0. Lalu syarat supaya persamaan kuadrat itu tidak mempunyai akar real itu tinggal nilai diskriminannya lebih kecil dari 0. Jadi B kuadrat min 4 AC-nya lebih kecil dari 0. B-nya itu M jadi M kuadrat. Min 4 kali A-nya 1, nggak usah tulis, kali C-nya. C-nya itu 37 minus M. Nah, sampai sini kita tinggal selesaikan pertidaksamaan ini. Kita kalian ke dalam dulu ya, min 4-nya. Jadi M kuadrat min 4 dikali min M jadi plus 4M. Kemudian minus 4 kali 37 lebih kecil dari 0. Sampai sini kita cari pembuat 0 dari bentuk kuadratnya ini ya. Banyak cara, bisa pakai rumus ABC. Ini cuma lebih simpel kayaknya kita melengkapkan kuadrat aja ya. Jadi M kuadrat plus 4M. Di sini setengahnya dari 4 itu 2, jadi bentuk kuadrat sempurnanya nanti M plus 2 gini ya. M plus 2 kuadrat gitu. Oke, supaya jadi bentuk ini kan berarti ada plus 4 ya. Kita buat begini. Nah, tapi di sini bentuknya min 4 kali 37. Kalau kita tambahin 4 supaya nggak berubah nilai, berarti ini jadi minus 4 kali 38 ya, kita buat sama dengan 0. Mudah-mudahan nggak bingung ya, ini kan cuma bentuk minus 4 kali 37, kita pecah sedikit jadi memunculkan bentuk plus 4. Jadi plus 4 kali 1 dikurang 4 kali 38, jadinya 4 kali, atau Kak buat tulis saya di atasnya ya, bentuk ini kan sama aja dengan 4 kali 1 dikurang 4 kali 38. Sama-sama ada 4-nya, bisa keluar. Jadi 4 dikali 1 minus 38. Jadi 4 dikali minus 37. Sama ya dengan minus 4 kali 37 dengan 4 kali min 37. Jadi perjuangan kita jadi lebih sederhana ya. Minus 4 kali 38-nya pindah kanan jadi 4 dikali 38. Dapat M plus 2 itu sama dengan plus minus akar 4 kali 38. Berarti M sama dengan 2-nya pindah kanan jadi minus 2. Plus minus 4-nya keluar dari akar jadi 2. Akar 38. Kita buat garis bilangan. Sebelah kiri min 2
min 2 akar 38. Kemudian sebelah kanannya min 2 plus 2 akar 38. Quotient kuadratnya positif, berarti dari kanan tandanya plus, sini min, sini plus. Yang diminta yang lebih kecil dari 0 yang ini. Untuk yang udah biasa, bisa langsung aja, nggak usah pakai garis bilangan, bahwa M-nya itu lebih besar dari min 2 akar 38, tapi lebih kecil dari min 2 plus 2 akar 38. Nah, di soal dibilang M itu adalah bilangan bulat. Sederhana ya, di sini bagian kanannya kita buat aja min 2 plus 2. Nah, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari akar 38 itu kan akar 36 ya, yaitu 6 ya. Dengan logika yang sama ini kita buat jadi min 2 akar 36. Di sini 6 juga. Berarti M-nya itu lebih besar sama dengan min 2 min 12 itu jadi min 14. Lalu sebelah sini min 2 tambah 12 itu jadinya 10. Yang diminta apa? Yang diminta adalah banyaknya bilangan bulat M yang memenuhi. Di sini bilangan negatif yang memenuhi itu dari min 14 sampai min 1 ada 14. Untuk bilangan positifnya dari 1 sampai 10 ada 10. Lalu jangan lupa ada 0 ya. Jadi 14 tambah 10 tambah 1 hasilnya 25. Ini dia jawabannya. Bilangan bulat terbesar N sedemikian sehingga FPB dari 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N, dan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah seterusnya sampai tambah N kuadrat yang lebih kecil dari 100 adalah, gampang-gampang susah nih ya. Lihat nih, kita bisa jabarin gini. 1 tambah 2 tambah terus sampai tambah N itu kan jadinya N dikali N plus 1 per 2. Sedangkan kalau 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai N kuadrat itu jadinya N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6. Lumayan terkenal nih ya, jangan sampai lupa. Ini kita mau lebih kecil dari 100. Oke, pertama biar sederhana, ini kan bawahnya 6 ya. Yang sebelah kiri ini kita buat aja bawahnya jadi 6 ya. Yaitu dengan mengalihkan dengan 3, jadi kali 3 per 3. Berikutnya faktor yang sama adalah N kali N plus 1 per 6 ya. Di keduanya ada ini. Berikutnya tinggal keluarin aja. Si N dikali N plus 1 dibagi 6-nya. Dikali dengan FPB dari, untuk yang sebelah sini masih ada sisa 3. Untuk yang sebelah kanan masih ada sisa 2N plus 1. Lebih kecil dari 100. Nah, perhatikan bahwa bilangan 3 itu kan prima ya. Jadinya FPB dari 3 dan 2N plus 1, karena ini prima ya, kemungkinan cuma 2 nih. FPB-nya yaitu 1 atau 3. Jadi kita buat 2 kasus. Kasus pertama, kalau FPB dari 3 dan 2N plus 1 itu sama dengan 1. Untuk kasus kedua kita tulis di sini aja deh ya. Untuk kasus kedua yaitu kalau FPB dari 3 dan 2N plus 1 itu sama dengan 3. Untuk yang kasus pertama, kalau FPB-nya itu 1, simpel banget ya. Tinggal substitusi ke sini, dapatnya N dikali N plus 1 dibagi 6, dikali FPB-nya itu 1, itu lebih kecil dari 100. Berarti N kali N plus 1 lebih kecil dari 600, dapat N kuadrat plus N, 600 saya pindah ke kiri, min 600 itu lebih kecil dari 0. Nah, ini kan bisa difaktorin jadi N 2 bilangan yang kalau dikali hasilnya min 600, kalau dijumlah hasilnya 1, kedua bilangan tersebut adalah plus 25 dan min 24. Biar lengkapnya, biar solusinya lengkap, kita buat garis bilangan. Atau kalau udah yang biasa, bisa langsung ya, itu kan diantara min 25 dan plus 24. Artinya nilai N terbesar yang memenuhi adalah N sama dengan 23. Nah ini kalau mau dicek ulang berarti 23 dikali 24 bagi 6. 24 bagi 6 itu 4. 23 dikali 4 itu jadinya 92. 92 dikali 192 lebih kecil dari 100. Ini untuk kasus yang pertama.
Sekarang untuk kasus yang kedua, berarti FPB dari 3 dan 2N plus 1 adalah 3, sama kita substitusi ke bentuk yang ini. Jadinya N dikali N plus 1 dibagi 6 dikali FPB-nya 3 itu lebih kecil dari 100. Lanjutin, berarti N dikali N plus 1, ini 3 ketemu 6, jadi 6 jadi 2 ya, kali silang jadinya lebih kecil dari 200. Langkah berikutnya bisa kita kerjain sama persis dengan ini ya, tapi karena nggak bisa difaktorin, bisa pakai melengkapkan kuadrat atau pemfaktoran lagi, rumus ABC maksudnya. Atau alternatif lainnya lebih simpel, itu kita coba-coba aja ya. Bilangan kuadrat yang mendekati 200 itu kan 14. Kalau N-nya sama dengan 14, apa yang terjadi? 14 dikali 15, hasilnya jadi sama dengan 210. Ini tidak memenuhi ya, karena dia lebih besar dari 200, atau lebih tepatnya tidak lebih kecil dari 200. Berarti kita coba ke bawahnya, kalau N-nya 13, berarti 13 dikali 13 tambah 1 itu 14 sama dengan 182. Nah, ini lebih kecil dari 200. Oke. Jelas bahwa di sini N kali N plus 1 itu kan fungsi naik ya. Makin besar N-nya, nilainya akan makin besar. Artinya untuk kasus yang kedua ini kita dapat N-nya sama dengan 13. Di soal yang diminta adalah nilai N yang terbesar ya, yang mungkin. Berapa ya? Berarti di antara dua ini yang lebih besar adalah 23. Ini dia jawabannya. Diberikan lingkaran yang berpusat di titik O dan berjari-jari 65. Misalkan A, B, C itu 3 titik berbeda pada lingkaran tersebut. Oke, berarti lingkarannya adalah lingkaran luar segitiga ABC. Dan D, E, F berturut-turut merupakan titik tengah BC, AC, AB. Jika dua ruas garis di antara OD, OE, OF itu memiliki panjang 25 dan 39, maka panjang ruas garis yang ketiga adalah, oke kita gambar dulu ya segitiganya, berserta lingkaran luar segitiganya. Oke, tanpa mengurangi keumuman solusinya, kita misalkan yang panjangnya 25 adalah si OE, sedangkan yang panjangnya 39 adalah OD. Berarti yang tanya adalah panjang OF ya, kita namain di sini T. Dan ini kita misalin panjang FB itu A. Tapi nggak dimisalin juga, biarin aja deh, nanti kita lihat ya. Yang pertama, ini ada di tengah-tengah si E, berarti ini siku-siku ya. Berarti 25 itu kan 5 kali 5, sedangkan 65 itu kan 5 kali 13. Nah, triple Pythagoras 5 sama 13 berarti satu lagi 12 ya. 12 dikali 5 jadinya 60. Itu panjang dari EC, berarti panjang EA juga 60. Nah, dengan cara yang sama, ini juga siku-siku di sini. 39 itu 3 kali 13. Oke, berarti segitiga yang ini ya. Ini 3 kali 13. Ini 5 kali 13. Berarti panjang CD berapa? 4 kali 13. Atau 52. Berarti panjang ini juga 52. Berarti kita dapat panjang AC-nya itu 120. Sedangkan panjang BC-nya itu 112. Kita misalin panjang AB itu adalah C kecil. Tapi sebelum ke situ kita lihat dari segitiga yang ini ya. Dari segitiga yang ini, kalau ini kita misalin sudut alfa, berarti kita punya sin alfanya adalah 5/13. Sedangkan untuk cos alfanya adalah 12/13. Untuk segitiga yang ini, sin beta sama dengan berapa? Sin beta itu jadinya 3/5, berarti cos beta sama dengan 4/5. Dari sini kita bisa dapat sin sudut ACB, atau biasa kita sebut sin C aja, sama dengan sin alfa plus beta, yang kalau dibongkar jadinya sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sin alfa kita ganti 5/13, cos beta kita ganti 4/5, cos alfanya bisa kita tukar nilainya dengan 12/13, terakhir sin beta yaitu 3/5. Bagian bawahnya udah sama, 13 kali 5 itu 65, bagian atasnya 20 ditambah 36, jadinya 56.
6. Berikutnya ingat jari-jari lingkaran luar segitiga, itu R besar, lambanginnya bisa ABC per 4L atau bisa kita buat juga C dibagi 2 sin C. Ya, jadi jari-jari lingkaran luar ini adalah C dibagi 2 kali sin C. Kita substitusi nilainya, R-nya diganti 65 sama dengan C kita belum tahu dibagi dengan 2 kali sin C. Apa itu sin C-nya? Tadi kita udah dapat sin C-nya itu 56 dibagi 65. Kita selesaiin, jadi 65 ini pindah ke sini jadinya 2 dikali 56 per 65 sama dengan C. Nah, C itu kan sama dengan 2A ya. Sampai sini 65-nya kecoret, lalu 2 dibagi 2 juga habis. Dapat A-nya sama dengan 56. Tinggal terapin teorema Pitagoras ke segitiga ini. A-nya ini 56. Berarti T kuadrat itu sama dengan 65 kuadrat dikurang 56 kuadrat ya. Selisih 2 kuadrat kita faktorin jadinya 65 plus 56 dikali dengan 65 min 56. Sama dengan 65 tambah 56 itu 121 dikali dengan 65 dikurang 56 itu 9. Ya, atau 11 kuadrat dikali 3 kuadrat berarti dapat T-nya sama dengan 11 kali 3 yaitu 33. T itu tadi O ke F ya, atau panjang ruas garis yang ketiga. Jadi jawabannya 33. Nomor 13. Digit-digit dari bilangan 6, 7, 8, dan seterusnya sampai N itu dituliskan dari kiri ke kanan tanpa spasi membentuk suatu bilangan baru K. Nilai N terkecil sehingga K habis dibagi 7 adalah, oke, kita definisikan bilangan yang disusun dari 6, 7, 8 sampai N itu adalah Sn ya. Artinya S6 itu sama dengan 6, S7 itu sama dengan 67, S8 itu jadinya 678, dan seterusnya ya. Nggak apa-apa, kita lihat sampai ada yang 2 digitnya deh. 6, 7, 8, 9. S10 sama dengan 6, 7, 8, 9, 10. S11 sama dengan 6, 7, 8, 9, 10, 11 gini ya, dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa untuk N satuan, ya bilangan 1 digit dari 6 sampai 9 berarti, nah Sn itu kan sama aja dengan Sn-1 dikali 10 ditambahin dengan N. Ya, mudah ya dilihat dari sini kayak S7 nih, berarti 6 kali S6, 60, ditambah 7 jadi 67 dan seterusnya ya. Sedangkan untuk N yang puluhan berarti dari 10 sampai dengan 99, maka Sn sama dengan puluhan 2 digit berarti kali 100. 100 kali Sn-1 ditambah N. Nah ini 10 itu kan 7 ditambah 3 ya. Jadi ini kongruen dengan kalau dibagi 7, 7-nya habis tentunya. Jadi tinggal 3 Sn-1 ditambah N. Ini dalam mod 7. Sedangkan untuk 100 ini kan 7 dikali 14 ya, 98. Berarti tambah 2. Berarti kongruen dengan kalau dibagi 7 itu sisanya 2, berarti ini kongruen dengan S, 2 kali Sn-1 ditambah N, mod 7. Oke, dari 2 hal ini, maka kita bisa sedikit nguli ya. Perhatiin S6 itu kan sama dengan 6. Nah ini kongruen dengan, boleh aja 6 tapi lebih enak ke arahin ke min 1, mod 7. Berarti S7 itu kongruen dengan, ke sini ya, berarti 3 kali min 1 itu min 3 ditambah 7, min 3 ditambah 7 hasilnya jadinya 4, mod 7. Lanjut ke S8, berarti sama dengan 3 kali 4 itu 12, ditambah 8 hasilnya 16, kok 16, 20 maksudnya, 20 itu kongruen dengan min 1 mod 7. Lanjut ke S9, S9 itu kongruen dengan apa? Min 1 kali 3 jadinya min 3, min 3 tambah 9 itu 6 ya, mod 7. Lanjut S10. S10 sama dengan apa? Atau kongruen dengan 6 kali, hati-hati ya, udah masuk ke yang digit 2. Jadi 2 kali 6, 12 ditambah 10, 22. 22 itu kongruen dengan 1 mod 7. Kemudian S11. S11 kongruen dengan
1 kali 2, 2. 2 tambah 11 itu 13. 13 itu kongruen dengan min 1 mod 7. Belum habis juga dibagi 7, kita ke S12 ya, butuh sabar sedikit. S12 berarti 2 dikali min 1 itu min 2. Min 2 tambah 12 itu 10. 10 itu kongruen dengan 3 mod 7. Masih belum berakhir, kita lanjut ke S13. S13 berarti sama dengan 2 dikali 3 itu 6 ditambah 13. Hasilnya jadi 19. 19 itu min 2 mod 7 ya, buat kedua satu itu. Lanjut, S14 sama dengan 2 kali min 2 jadinya min 4. Min 4 ditambah 14 jadinya 10. 10 itu kongruen dengan 3 mod 7. Belum habis juga dibagi 7. Lanjut, S15. Berarti sama dengan 2 dikali 3 itu 6. 6 ditambah 15. Wah, 6 tambah 15, 21 ya. Tentunya habis dibagi 7. Jadi kita dapat nilai N terkecil sehingga K habis dibagi 7 adalah 15 ya. Sedikit ngulik, tapi nggak terlalu parah karena kita udah sederhanakan bentuknya. Nomor 14. Misalkan X, Y, Z bilangan-bilangan real positif dengan 1/1 plus X plus Y plus 1/1 plus Y plus Z plus 1/1 plus Z plus X sama dengan 1/4. Nilai minimum dari 3X plus 5Y plus 6Z adalah A akar 2 plus B dengan A dan B bilangan asli. Nilai dari A plus B adalah, butuh sedikit kreatif di sini. Kita akan menggunakan CS Angel. Kesamaan CS Angel misalkan untuk TI itu bilangan real, kemudian WI itu bilangan positif. Bentuknya T1 kuadrat per W1 ditambah T2 kuadrat per W2 dan seterusnya sampai Tn kuadrat per Wn itu lebih besar sama dengan T1 plus T2 plus terus sampai plus Tn dikuadratin dibagi dengan W1 plus W2 sampai Wn. Nah, perhatikan bagian-bagian penyebutnya kan 1 plus X plus Y, kemudian 1 plus Y plus Z, kemudian 1 plus Z plus X. Kita mau dia kalau dijumlah hasilnya 3X plus 5Y plus 6Z. Supaya memunculkan ini, bagian atas biarin aja. Jadi 1 plus X plus Y. Nah, di sini kan 3X, sedangkan di sininya itu X. Berarti perlu 2X. X-nya ada di sini ya. Berarti ini kita kali 2 aja. Jadi 2 ditambah 2Z ditambah 2X. Aman ya untuk X-nya, jadinya 3. Lalu di sini Y, lalu kita mau jadikan dia jadi 5Y, berarti butuh 4Y ya. Berarti persamaan kedua itu dikali 4, dapat 4 ditambah 4Y ditambah 4Z. Sampai sini Y-nya aman. Tinggal mastiin Z-nya aman. Di sini ada 4Z ditambah 2Z, hasilnya 6Z. Artinya untuk bagian ini biarkan aja. Untuk bagian ini, nah kita kalikan dengan 4 bawahnya. Artinya atasnya juga harus kali 4 ya. Jadi ini kali 4, ini juga kita kali 4. Untuk yang ini, koefisiennya perlu dikali 2, berarti yang bawah ini kali 2, atasnya juga dikali 2. Jadi kita bisa buat soalnya di 1/4, itu sama dengan ini semua. Untuk suku pertama biarin aja 1 dibagi 1 ditambah X ditambah Y. Untuk yang kedua 4-nya ini kita buat jadi 2 kuadrat dibagi dengan 4-nya masuk ke dalam 4 ditambah 4Y ditambah 4Z. Oh ya, ini satunya kita buatnya 1 kuadrat ya, menyamakan bentuk kesamaan CS Angel. Kemudian ditambah untuk 2 ini kita nyatakan dalam bentuk akar 2 dikuadratin dibagi 2-nya masuk ke dalam, jadinya 2 ditambah 2Z ditambah 2X. Nah, sampai sini kita terapin kesamaan CS Angel, jadinya lebih besar sama dengan 1 ditambah 2 ditambah akar 2 kuadrat dibagi dengan, kita jumlahin semua ya bawahnya ya. Ya, sini semua. Jadi 1 tambah 4 tambah 2 itu jadinya 7 plus
X ditambah 2X itu 3X, Y ditambah 4Y jadi 5Y, terakhir 4Z ditambah 2Z jadinya plus 6Z. Sampai sini sebenarnya kita tinggal kali silang aja karena ini udah dijamin positif ya, X, Y, Z-nya bilangan positif. Dua ruas dikali 4 kali ini semua, jadinya 7 plus 3X plus 5Y plus 6Z itu lebih besar sama dengan 4 dikali, ini kalau dikuadratin jadi apa? Kita jabarin tersendiri, jadi 3 plus akar 2 kuadrat, jadinya 9 ditambah 6 akar 2 ditambah 2 atau sama dengan 11 plus 6 akar 2. Jadi ini langsung aja 4-nya kaliin ke sini ya. Jadi 4 dikali 11 itu 44 plus 4 dikali 6 akar 2 itu 24 akar 2. Jadi 3X plus 5Y plus 6Z itu lebih besar sama dengan 44 dikurang 7 itu jadinya 37 plus 24 akar 2. Nah, nilai minimum dari ini itu A akar 2 plus B. Nah, nilai minimum dari ini jelas sama dengan 37 plus 24 akar 2. Tinggal cocok logi aja, berarti A-nya itu 24, B-nya 37. Jadi nilai dari A plus B adalah 24 ditambah 37, yaitu 61. Nomor 15. Banyaknya bilangan bulat berbeda dari barisan bilangan berikut. Ini floor ya, pembulatan ke bawah, atau bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari floor 579 per 1, floor 579 per 3, floor 579 per 5, dan seterusnya sampai floor 579 per 579 adalah, ini bagian pembilangnya semua 579, bagian penyebutnya bilangan ganjil ya, dari 1 sampai 579. Kita misalkan dulu suku ke N dari barisan bilangan yang di dalamnya tanda floor ya, itu kan bisa kita buat UN-nya itu 579 dibagi suku ke N dari bilangan ganjil itu 2N min 1. Berarti ini N-nya jalan dari 1 sampai dengan 2N min 1 sama dengan 579, berarti 2N sama dengan 580, artinya N-nya sampai 290. Perhatian di sini bawahnya makin besar, maka nilai pecahannya itu makin kecil ya. Atau kita bisa buat UN itu selalu lebih besar dari UN plus 1. Nah, kasus pertama kita tulis sebelah sini aja ya. Jika selisih UN dan UN plus 1 lebih besar dari 1. Atau bisa kita tulis UN dikurang UN plus 1 itu lebih besar dari 1. Akibatnya nilai pembulatan ke bawah dari UN itu lebih besar dari pembulatan ke bawah atau floor dari UN plus 1. Jadi jelas mereka menghasilkan dua nilai berbeda. Coba kita jabarin, berarti 579 dibagi dengan 2N min 1 min 579 dibagi UN plus 21, berarti 2 kali N plus 1 min 1 lebih besar dari 1. Bagian bawahnya ini jadinya 2N plus 2 min 1, jadinya 2N plus 1. Jelas bilangan positif semua. Jadi sah saja kalau persamaan ini kedua ruasnya kita kaliin 2N min 1 kali 2N plus 1. Untuk yang ruas kiri 579-nya bisa kita keluarin. Untuk yang sebelah kiri 579-nya kita keluarin. Kemudian 2N min 1 kali 2N plus 1 dibagi 2N min 1 masih sisa 2N plus 1 dikurang untuk bagian yang sini 2N min 1 kali 2N plus 1 kalau dibagi 2N plus 1 sisa 2N min 1 lebih besar dari ini. Kalau kita kaliin 1 berarti ini aja. Nah ini bisa jadi selisih 2 kuadrat ya, jadi 2N kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ini ada 2N dikurang 2N habis, lalu 1 min 1 jadi 1 plus 1 2 dikali 579.
Jadi 1158 lebih besar sama dengan 4n kuadrat min 1. Pindah ruas berarti 4n kuadrat lebih kecil sama dengan 1158 tambah 1 jadi 1159. Dapat n kuadrat lebih kecil sama dengan 1159 dibagi 4 itu kan jadinya 289 sisa 3 ya bentar sisa 3 jadi masih dibagi 4 begini hingga 17 kuadrat kan sama dengan 289 ya. Jadi sebenarnya kita ubah bentuk ini ke pemfaktoran ya. Cuma karena kita bicara dengan n yang merupakan bilangan asli ini bisa langsung aja. N yang dimau itu lebih kecil dari 17. Ingat bilangan asli berarti dibatasin di 1. Oh maaf nih, ini harusnya lebih besar sama dengan. Ini lebih besar sama dengan, ini juga. Berarti untuk kasus ini, di mana UN dikurang UN plus 1-nya itu lebih besar sama dengan 1, kita menghasilkan 17 nilai berbeda. Nah, untuk kasus kedua, di mana UN dikurang UN plus 1-nya lebih kecil dari 1, maka nilai dari floor UN dan floor dari UN plus 1 ini berselisih berapa? 0 atau 1. Nah, tadi kan kalau UN dikurang UN plus 1-nya lebih besar sama dengan 1, kita dapat N-nya kurang dari sama dengan 17 ya. Berarti untuk yang UN dikurang UN plus 1-nya lebih kecil dari 1, sisanya ya. Ya, berarti dari 18 sampai dengan 290. Nah, karena berselisihnya 0 atau 1 ya untuk setiap dua suku berurutan, maka pasti semua nilai dari kalau kita substitusi N-nya 18 sampai N-nya 290 ya, maka akan mencakup semua nilai yang di-cover oleh floor saat N-nya 18 dan saat N-nya 290. Jadi kita tinggal lihat saat N-nya 18, kita dapat floor dari 579, salah ketik, dibagi dengan, kalau N-nya diganti 18 kan 2 kali 18 itu 36 dikurang 1 jadi 35 sama dengan 16 sisa sekian biarin aja. Yang kalau di floorin tinggal buletin ke bawah aja ya, hasilnya jadi 16. Sedangkan untuk N sama dengan 290, berarti kan suku terakhirnya ya. Berarti 579 dibagi 579 sama dengan 1. Berarti nilai dari 16 sampai 1 ya, 16, 15, 14 sampai 1 itu tercakup semua nih di dalam floor 579 per mulai dari 35, 37 dan sampai 579. Dari 16 sampai 1 banyak bilangannya ada sebanyak 16. Jadi banyak bilangan bulat yang berbeda di barisan bilangan ini adalah tinggal tambahin aja ya, 17 tambah 16 hasilnya 33. Nomor 16. Diberikan persegi panjang ABCD dan E suatu titik pada sisi AB. Suatu benda bergerak dari titik A dan berturut-turut menyentuh sisi BC, CD, DA dan sampai pada titik E. Berikut diberikan contoh lintasan dari gerak benda tersebut ya, selalu bentuknya garis lurus sampai mentok satu sisi, kemudian memantul dan sampai di titik E. Jika diketahui AB-nya 60, AD 85 dan jarak terpendek yang ditempuh oleh benda tersebut adalah 170 akar 2, maka panjang AE adalah, ini sederhana ya, agar lintasannya terpendek, maka saat menyentuh atau memantul dari satu sisi, itu sudut datang sama sudut pantulnya harus sama nih. Katakanlah besar sudut di sini alfa, berarti yang sini juga alfa. Kalau di sini beta, di sini juga beta. Oke, sebelumnya tadi panjang AB-nya ini 60, sedangkan panjang AD-nya ini 85. Lalu panjang lintasannya nanti 170 akar 2. Nah, biar mudah memahaminya, kita buat persegi panjang bantu. Misal ini ABCD, terus dia sampai di DC, sebut aja titik P. Sesudah mantul, misalnya ini Q, lalu mantul lagi,
namain aja R, kemudian lintasan terakhir ini di titik E. Ini kita buat persegi bantuannya atau persegi panjangnya. Butuh di sini, satu lagi di sini. Waduh, offset ya. Nggak apa-apa deh. Yang kita butuhin sampai di sini aja. Nah, saat ini mantul, maka panjang ini sama kalau dilurusin gini sampai kena garis ini, panjangnya akan sama nih. Kita namain aja di sini key aksen ya. Panjang ini sama dengan yang ini. Lalu dari sini dia mantul ke sini, dia akan sama dengan yang ini. Ini namanya R, ini kita namain aja R aksen. Terakhir dari R ke E, maka panjang ini akan sama dengan panjang ini. Yang sebelah sini kita namain aja E aksen. Jadi lintasan terpendeknya APQRE itu pasti akan sama dengan APQ aksen, R aksen, E aksen. Udah gampang banget nih ya, kita tinggal lihat segitiga, siku-siku, apa nih, A, kemudian E aksen, terakhir, atau titik satu lagi, namain aja misalkan S. Jelas ini siku-siku di sini. Tadi panjang AB-nya atau AD-nya 85. 85 tambah 85 jadinya 170. Lalu panjang lintasan terpendeknya dari A ke E aksen itu 170 akar 2. Dengan Pitagoras kita dapat panjang S ke E aksen itu sama dengan 170 akar dari akar 2 dikuadratin 2 dikurang 1 dikuadratin 1. Ya, ini kan 170 itu sama dengan 110 kali 1. 2 dikurang 1, 1 ya. Jadi ini 170 kali 1 atau sama dengan 170 aja. Ini dia panjang AE. Nomor 17. Banyak pemetaan F dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan 1, 2, 3, 4, 5 yang memenuhi persamaan F dari Fx sama dengan Fx untuk setiap X elemen himpunan 1, 2, 3, 4, 5 adalah. Oke, perhatikan misal FA itu sama dengan B ya, untuk suatu A tidak sama dengan B. Maka berdasarkan syarat pada soal kita punya F dari FA itu sama dengan FA. Tadi udah kita misalkan FA itu sama dengan B, berarti FA di sini itu semuanya kita ganti dengan B. Jadi FB itu sama dengan B. Nah, nilai yang memenuhi begini nih, FB sama dengan B, ini B-nya kita sebut sebagai fixed point. Atau kita singkat FP aja ya. Jadi di sini B merupakan fixed point dari F. Dari sini terlihat jelas bahwa F pasti memiliki fixed point. Nah, misalkan ada sebanyak N buah fixed point. Berarti ada sebanyak 5 minus N yang bukan fixed point. Kita tulisnya apa ya? Non-fixed point gini aja ya. Catatan pertama, banyaknya memilih N fixed point dari 5 elemen domain ini itu adalah 5 kombinasi N. Catatan kedua, berdasarkan tadi yang ini kita jabarin, maka titik yang bukan fixed point atau non-fixed point itu pasti dipetainnya ke fixed point supaya nanti berlaku F dari FA sama dengan FA tadi ya. Nah, sekarang ingat waktu zaman SMP ya, kalau ada pemetaan F itu dari himpunan A ke himpunan B, banyak elemen di A kita nyatakan NA, banyak elemen di B kita nyatakan dengan NB, maka banyak cara pemetaan dari A ke B itu sama dengan apa? NB dipangkatin dengan NA. Jadi banyak pemetaan dari titik yang non-fixed point ke titik fixed point, itu banyaknya elemen dari fixed point dipangkatin dengan banyaknya elemen dari non-fixed point. Jadinya N pangkat 5 minus N. Udah deh, tinggal kita jalanin aja. Kita tulis di bawah. Jadi banyak pemetaan yang dimaksud bisa kita nyatakan sebagai sigma N sama dengan 1 sampai 5. Kombinasi 5N dikali dengan N pangkat 5 minus N. Jalanin untuk N1 berarti
5 kombinasi 1 dari 1 pangkat 4 ya, 5 kurang 1, 4, ditambah, n-nya kita ganti 2, 5 kombinasi 2, 2 ya, 2 pangkat 5 dikurang 2 itu 3, tambah lanjut kombinasi 5, 3 dari 3 pangkat 5 min 3 itu 2, lanjut untuk n sama dengan 4 berarti kombinasi 5, 4 dari 4 pangkat 5 min 4 itu 1, terakhir 5 kombinasi 5 dari 5 pangkat 0. Ini sebenarnya nggak usah dihitung lagi, 1 ya. Ini kan semua titiknya merupakan, atau semua elemen dari 1, 2, 3, 4, 5 semuanya merupakan fixed point. Oke, kita jabarin. 5 kombinasi 1 itu 5, dikali 1 pangkat 4 itu 1. 5 kombinasi 2 itu 5 kali 4 bagi 2, 10. Dikali 2 pangkat 3 itu 8. Ditambah 5 kombinasi 3 pasti sama dengan 5 kombinasi 2 yaitu 10. Dikali 3 kuadrat itu 9. Plus 5 kombinasi 4 itu 5. Dikali 4 pangkat 1 itu 4. Ditambah ini tadi 1. Sama dengan 5 kali 1, 5. Ditambah 80. Ditambah 90. Ditambah 20. Ditambah 1. Sama dengan 190 tambah 6 jadi 196 cara ya. Jadi banyaknya pemetaan F yang memenuhi semua ada 196. Nomor 18. Suatu percobaan mengundi suatu dadu beberapa kali dan percobaan berhenti setelah muncul mata dadu lebih kecil dari 5 sebanyak 2 kali. Banyak kemungkinan percobaan berhenti pada pengundian kelima atau sebelumnya adalah berapa ya? Oke, misalkan A itu kejadian terambilnya mata dadu yang lebih kecil dari 5 yaitu 1, 2, 3, 4. Dan B atau boleh juga A aksen itu kejadian terambilnya 5 atau 6. Nah, banyak pengambilan berarti kan bisa 2 pengambilan, bisa 3 pengambilan, 4 pengambilan, atau 5 pengambilan ya, nggak mungkin 1. Karena percobaannya berhenti setelah muncul mata dadu lebih kecil dari 5 sebanyak 2 kali. Jadi minimal ada 2 pengambilan. Kalau 2 pengambilan jelas cuma satu cara ya. Terambilnya A, kemudian A lagi. Kalau 3 pengambilan berarti pengambilan ketiga itu terambilnya elemen A. Kalau pengambilan keempat dia berhenti berarti pas keempat dia dapatnya A. Kemudian 5 juga begitu ya, pengambilan kelimanya pasti si A-nya. Banyak cara berapa? Kan pengambilan A itu ada 4 cara, berarti A-nya ada 2, tinggal 4 kuadrat aja sama dengan 16. Untuk yang 3, di sini A-nya jelas yang ketiga ada 1, yang satu lagi itu bisa ada di pengambilan pertama atau kedua ya. Jadi ada 2 cara untuk menentukan posisi A-nya yang mana, kemudian A-nya ada 2, 4 kuadrat, satu lagi pasti si B ya, atau 5 atau 6 ya, bisa 2 cara, 2 kali 4 kuadrat kali 2 atau 16 dikali 4 jadinya 64. Begitu juga kalau pengambilan keempatnya berhenti, berarti yang keempat itu A. Di sini salah satu A, ada 3 pilihan tempat untuk si A-nya yang pertama muncul. A-nya tetap 2 kali muncul, sedangkan B-nya di sini ada 2 juga. Jadi 16 kali 4, 64. 64 dikali 3, jadinya 192. Terakhir, banyaknya cara untuk A pertama muncul, tempatnya ada 4 kemungkinan. Kemudian A-nya muncul 2 kali, jadi tetap 4 kuadrat. B-nya muncul 3 kali ya, berarti 2 pangkat 3. Ini kan sama aja dengan 2 pangkat 2 tambah 4 tambah 3. Jadi 9, 2 pangkat 9 itu 5, 12. Banyak seluruh kejadiannya, ini jadinya 80. Ini sama ini berapa? 4, 0, 7. 80 ditambah 702 jadinya 784. Ya, nomor 19. Hasil penyumulan semua bilangan asli N sehingga sistem persamaan ini memiliki solusi bilangan bulat X, Y adalah, kita bisa selesaikan persamaannya atau sebelum itu kita bisa coba sederhanakan bentuknya. Coba kalau kita tambah, ini kan jadinya
nx ditambah 2x itu bisa kita tulis jadi n plus 2x. Lalu y ditambah n plus 1y jadinya n plus 2y sama dengan 85 tambah 30 itu 115. Lalu di sini kedua ruas sama-sama memuat n plus 2. Kita keluarin n plus 2-nya. Sebelah sini kalau dikeluarin n plus 2-nya masih sisa x, sebelah sini sisa y. Jadi sama dengan 115 itu kan faktorisasi primanya 5 kali 23. Karena semua ini bilangan bulat berarti n plus 2 yang mungkin adalah faktor dari 115. Jadi nilai n plus 2 yang mungkin adalah 1, 5, 2, 3, dan 115. Untuk n plus 2 sama dengan 1, nanti n-nya sama dengan min 1 ya. Padahal di sini dibilang n-nya bilangan asli. Jadi nggak mungkin n plus 2 itu nilainya 1. Jadi nilai n yang mungkin yaitu n plus 2 sama dengan 5, n-nya 3. N plus 2 sama dengan 2, 3, n-nya 21. Berikutnya n plus 2 sama dengan 115, n-nya 113. Oke, di antara 3 nilai n ini kita harus cari yang menghasilkan x-y bilangan bulat. Jadi x plus y bilangan bulat. Kita langsung substitusi aja ke persamaan awal. Untuk n sama dengan 3, kalau disubstitusi ke soal persamaan awal ini jadinya 3x ditambah y sama dengan 85. Lalu ke persamaan 2 jadinya 2x plus 3 tambah 1, 4 ya. Jadi plus 4y sama dengan 30. Kalau persamaan yang atas ini kita kali 2, yang bawah kita bagi 2. Ini bebas saja sebenarnya ya. Yang penting misinya kita menyelesaikan sistem persamaan linear ini. Yang atas kalau dikali 2 jadinya 6x plus 2y sama dengan 170. Untuk yang bawah kalau dibagi 2 jadinya x plus 2y sama dengan 15. Kalau kita kurangin, y-nya habis, 6x dikurang x itu jadinya 5x sama dengan 170 dikurang 15 itu 155. Jadi x-nya sama dengan 31. X sama dengan 31, kalau kita substitusi ke persamaan ini, dapat 31 ditambah 2y sama dengan 15. Berarti 2y sama dengan min 16. Dari 15 dikurang 31 ya, dapat y-nya sama dengan min 8. Jadi untuk n sama dengan 3, kita dapat x-nya dan y-nya itu bilangan bulat, jadi memenuhi. Lanjutnya kita cek apakah n sama dengan 21 juga memenuhi. Kita batasin dulu biar nggak nyebrang. Oke, kita lakukan hal yang sama. N sama dengan 21, kita substitusi ke persamaan ini, dapatnya 21x ditambah y sama dengan 85. Lalu ke bawah persamaan yang kedua jadinya 2x ditambah 22y sama dengan 30. Oke, sekarang persamaan yang atas coba kita kali 22. Yang bawah biarin aja. 22 dikali 21 itu 462x ditambah 22y sama dengan 85 kali 22 atau 2-nya ke sini jadi 11 kali 170. Jadinya 1870. Untuk persamaan keduanya biarin aja, tinggal kita tulis berarti 2x ditambah 22y sama dengan 30. Kalau kita kurangin y-nya habis, di sini 462x dikurang 2x jadinya 460x sama dengan ini kalau kita kurangin jadinya 1840. Nolnya bisa kita buang. Dapat x-nya 184 dibagi 46 itu 4 ya. Lalu x sama dengan 4, coba kita substitusi ke persamaan ini misalnya. Tapi sebelumnya kita bagi 2 dulu deh. X ditambah 11y sama dengan 15. Kalau x-nya diganti 4 berarti 11y sama dengan 15 dikurang 4 itu 11, y-nya sama dengan 1. Jadi untuk n sama dengan 21, kita dapat x sama y-nya itu bilangan bulat ya, memenuhi. Jadi 21 ini juga memenuhi. Terakhir kita tinggal coba untuk n sama dengan 113. Kita tulis di sini aja biar legaan ya.
Untuk N sama dengan 113, maka kita dapatnya 113X ditambah Y sama dengan 85. Kalau dimasukin ke persamaan kedua, jadinya 2X ditambah 114Y sama dengan 30. Agak gede angkanya ya. Coba kalau dari sini kita bisa buat, kalau dibagi dua semua jadinya X sama dengan, ini dibagi 2 jadinya 15. Ini dibagi 2 jadinya 57Y, pindah ke kanan jadi min 57Y. Lalu coba kita substitusi ke persamaan pertama. Ya, jadi bebas bisa substitusi, bisa eliminasi ya. Ini kalau kita substitusi aja, nih jadinya 113X, X-nya kita ganti 15 min 57Y ditambah Y sama dengan 85. 113 dikali 15 ini langsung aja ya, jadinya 1695 dikurang 113 dikali 57 itu jadinya 6441Y. Sini masih ada plus Y sama dengan 85. Oke, ini min 6441Y ditambah Y jadinya minus 6440Y sama dengan 85 dikurang 1695 itu jadinya minus 1610 ya. Nolnya bisa kita buang, dapat Y sama dengan, minnya juga dibuang ya, 161 dibagi 644 itu 1/4. Udah stop aja di sini ya, langsung Y-nya ini tidak memenuhi karena 1/4 itu bukan bilangan bulat, padahal diminta X-Y itu bilangan bulat. Artinya N sama dengan 113 itu tidak memenuhi. Jadi hasil penjumlahan semua bilangan asli N yang memenuhi ini semua adalah 3 tambah 21, yaitu 24. Nomor terakhir, nomor 20. Sebuah tabel terdiri atas 2 baris dan 29 kolom. Tiap petak dicat hitam atau putih dengan aturan. Yang pertama, 2 kolom bersebelahan tidak boleh memiliki jumlah petak hitam yang sama. Yang kedua, 2 bujur sangkar berukuran 2x2 yang tumpang tindih pada satu kolom tidak boleh memiliki jumlah petak hitam yang sama. Banyaknya cara pewarnaan papan yang memenuhi aturan di atas adalah berapa ya? Baik, kita buat ilustrasinya dulu. Kita ambil aja 3 petak pertama, kemudian misal banyak petak hitam di kolom pertama itu A, banyak kotak hitam di petak atau di kolom kedua itu ada sebanyak B, sedangkan di kolom ketiga banyak kotak hitam ada sebanyak C. Banyak kotak hitam itu bisa 0 atau nggak ada hitamnya, bisa 1, bisa 2 ya. Jadi ABC itu elemen dari 0, 1, atau 2. Perhatiin kalau banyak kotak hitamnya 0, maka cuma ada satu cara, cuma begini aja ya, nggak ada hitamnya. Kalau 1 itu ada 2 kemungkinan ya. Bisa yang berwarna hitam itu di atas, bisa juga yang berwarna hitam itu di bawah. Sedangkan kalau 2 kotak hitam berarti kedua kotak atas bawah kedua-duanya berwarna ya, berwarna hitam. Lalu dari informasi yang pertama, 2 kolom bersebelahan tidak boleh memiliki jumlah petak hitam yang sama, berarti kita punya dari ABC ini A-nya tidak sama dengan B. Sedangkan dari yang kedua dibilang 2 buah bujur sangkar 2x2 yang tumpang tindih pada satu kolom itu tidak boleh memiliki jumlah petak hitam yang sama. Jadi untuk bujur sangkar ini dan bujur sangkar yang ini, dia beririsan di sini. Jumlah kotak hitam di kotak yang ini tidak boleh sama dengan yang ini. Beririsannya di sini ya. Berarti kesimpulannya banyak kotak hitam di kolom pertama sama ketiga harus berbeda. Atau bisa ditulis A juga tidak sama dengan C. Nah, ini looping nih atau bahasa lainnya periodik nih. Kalau di sini banyak kotak hitam C, maka di kolom keempat itu nanti jumlah kotak hitamnya nggak boleh sama dengan C, nggak boleh sama dengan B. Berarti dia harus sama dengan A, banyak kotak hitamnya ya. Nanti berulang ABC, ABC terus. Jadi periode perulangannya adalah 3, lalu di sini ada 29 kolom. 29 kalau dibagi 3
itu hasilnya 9, sisa 2. Jadi polanya itu A, B, C, A, B, C, terus terakhir nanti A, B, C, 3 kali 9 itu jadinya 27, sisa 2 berarti berulangnya si A dan B. Artinya ada 10A, B-nya juga ada 10, tapi C-nya cuma ada 9. Oke, tadi kan ABC itu mengambil nilai 0, 1, 2 dan semuanya berbeda. Berarti susunan ABC yang mungkin itu bisa, kita buat sistematis ya, bisa 0, 1, 2, bisa 0, 2, 1, bisa 1, 0, 2, bisa 1, 2, 0, terakhir kalau depannya 2 yaitu 2, 0, 1, dan 2, 1, 0. Ini susunan ABC yang mungkin ya. Lalu di sini kan ingat ya, kalau A-nya muncul 10 kali, B-nya muncul 10 kali juga, sedangkan C-nya muncul 9 kali. Untuk kalau nilainya 0 atau nggak ada hitam ya, cuma ada satu kemungkinan, satu posisi. Demikian juga kalau keduanya warnanya hitam, cuma satu posisi. Jadi cuma concern di kalau jumlah kotak hitamnya ada satu. Jadi kita hanya perlu concern di bagian yang nilainya satu aja. Satu yang ada di posisi puluhan itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi banyak cara, 4 dikali. 1 itu ada 2 kemungkinan. Dan dia muncul sebanyak 10 kali, jadi 2 pangkat 10. Jadi berapa nih? 4 kali 2 pangkat 10 itu kan 10, 24. Hasilnya jadi 4.000, 4 kali 24 itu 96. Sedangkan 1 yang ada di posisi belakang ya, berarti cuma ada 9 kali perulangan. Jadi tinggal 2 dikali 2 pangkat 9. Jadi 2 pangkat 10 ya, 2 pangkat 10 itu 10, 2, 4. Jadi tinggal jumlahin aja, hasilnya jadi 5, 1, 20. 5.120 cara.